Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau terus berikan kepada kami api-Mu Tuhan, supaya pelita kami tidak akan padam. Engkau buat Tuhan, hati ini senantiasa berkobar-kobar, senantiasa mengharapkan akan Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat Engkau Tuhan dalam setiap firman yang kami lakukan. Permuliakanlah nama-Mu Bapa, permuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus yang memberi firman hidup kepada kami. Kami mau hidup kami dipimpin hanya oleh Roh-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share harapkanlah firman jadi daging. Kalau kita berharap firman jadi daging, tentunya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang kita percaya bahwa keinginan Allah Bapa itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, keselamatan buat kita. Walaupun ketika kita merasakan, kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita tak harus benar-benar mengharapkan seperti apa yang firman Tuhan katakan, biar itu terjadi. Seperti dalam doa Bapa kami, biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Ya, kita lihat pada hari-hari terakhir ini, ya, hari-hari yang terakhir, kita harus punya semangat, karena semangat untuk kita ini melihat akan firman itu jadi nyata, firman jadi daging. Sekarang yang kita lihat cuma sementara, segala sesuatu yang tidak enak, saudara tetap pegang firman. Firman dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama dan tetap berkuasa. Kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat 1. 60 ayat 1 dulu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah berarti kita ini lagi tidak bangkit. Menjadi teranglah berarti kita ini ada dalam gelap. Nah, terus dikatakan seperti ini, maksudnya digambarkan seperti ini. Ada seorang anak muda yang sedang galau dengan keadaan yang dihadapi. Nah, saya kalau melihat hal itu ingin rasanya nanya gitu ya, ingin rasanya bertanya, ada apa? Tapi tiba-tiba firman Tuhan, Tuhan ingatkan firman-Nya, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Jadi saya harus memikirkan bahwa benar, anak muda itu dalam keadaan galau, berarti dia tidak ada di dalam kebenaran, sedang tidak ada dalam kebenaran. Apa sebabnya orang tidak ada dalam kebenarannya? Dia harus balik kepada kebenaran. Dia harus balik kepada firman Tuhan. Berarti dia sedang melangkah, mulai tergeser, mulai terhanyut, keluar dari kebenaran firman Tuhan. Maka galau ya. Kita tahu bahwa seringkali kalau kita perhatikan gitu ya, dalam hidup ini pasti ada rasa khawatir. Tapi kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, Tuhan ngomong burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Jadi perlu apa kita khawatir? Kita harus diingatkan pada firman Tuhan. Tuhan pelihara kita di hari-hari yang tidak mudah kita lewati. Tuhan pelihara kita, walaupun mungkin kok Tuhan pelihara kita, tapi kok kayaknya kita ini kekurangan. Tapi ingat, Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan, bukan segala keinginan. Jadi kita harus belajar terus balik kepada firman gitu. Jangan putus asa, karena apa? Karena seringkali kita melihat fakta, melihat jalan buntu, kita nih mulai goyah. Nah, ketika kita mulai goyah, kita ingat
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita ingat, oh Tuhan, aku mau berbahagia. Saya bersyukur lagi, kapan tuh ya? Lupa saya. Orang mulai mengutuki hari kelahirannya. Seperti Ayub ya. Ayub itu mengutuki hari kelahirannya kan. Nah, belajarlah kita pada waktu kita ulang tahun. Pada waktu kita ulang tahun. Tuhan, aku memberkati hari kelahiranku karena hari kelahiranku ajaib Tuhan. Engkau taruhkan kepada orang tua siapa saja, tapi aku percaya itu ajaib bagiku. Itu ajaib bagiku. Itu ajaib bagiku. Terus perkatakan yang baik. Walaupun mungkin kita ngalami seperti waktu kita belum kenal Tuhan, kenapa ya saya lahirnya dari si A, dari si B, kenapa ya saya ditempatkannya di sini gitu. Anak saya pernah kayak gitu saudara, waktu kecil. Mereka kan nyebrang ke lancar motor karena seberang rumah kan. Anak saya main sana, wah udah dimanja, ya namanya juga tetangga umurnya sebaya sama anaknya, dimanja. Nah waktu itu belum ada, baru-baru keluar teh botol ya, teh botol. Minum teh botol, anak laki maksud saya. Nah terus pulang, dia bilang enak jadi anaknya Tante Yani, ya. Tidak pernah rewel. Saya selalu minumnya teh botol, kata anak saya diem aja. Pengen ngomong gimana ya udahlah terserah lah orang. Dia minum, kalau mainnya tiap hari di tetangga, dia akan minum teh botol terus saudara. Kan mana? Nah, kalau kita lihat lagi orang lain ngomongnya, enak jadi anaknya Tante Yupek. Tante Yupek selalu guyonan, tidak pernah marah. Ya seperti itu gitu ya. Tapi diberkatilah hari-hari kelahiran kita ya. Tuhan yang ngatur semuanya ya. Tuhan yang ngatur semuanya. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan gelap, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi kita harus bangkit. Kita mulai lagi, kan kita kan terpuruk, bangkitlah. Jadi kita mau bangkit, kita tahu yang lama sudah berlalu, sekarang saya mau menjalani kehidupan yang baru, menjadi teranglah. Jadi waktu kita gelap, waktu kita di dalam kesesakan, di dalam hal-hal yang tidak enak, kita itu harus bangkit dari keadaan depresi, dari dalam keadaan depresi dan kesedihan gitu. Kita nih harus bangkit jadi terang. Sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan ada atas kita. Kemuliaan Tuhan ada atas kita. Jadi kita harus mengharapkan kemuliaan Tuhan yang sangat besar itu datang dalam hidup kita. Kalau kemuliaan Tuhan yang sangat besar datang dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan datang, kita adalah pemenang. Tuhan yang akan menyingkirkan semua musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita siapa? Terutama kelemahan kita saudara. Jangan harapkan kita punya musuhnya yang kelihatan si A nih, saya tidak suka sama si A. Tuhan akan singkirkan ya. Jangan, terlebih dahulu musuh kita yang ada di hati kita. Akui segala yang ada dalam hati kita yang tidak baik. Nah Tuhan, Kau tolong saya supaya saya bisa mengatasi kelemahan, kekurangan. Saya punya kelemahan, punya kekurangan. Sampai saat ini saya juga belum bisa mengatasinya. Menang sementara, nanti tiba-tiba begitu lagi. Kali gane, ya, selalu bahasa Cirebon, kebetulan ya. Nah, kebetulan gitu ya. Cang, itu, iya ya, saya suka ini. Lalu saya lakukan lagi. Tuh, seperti itu saudara. Belajar dan harus terus menerus belajar. Jadi kita ketika kemuliaan Tuhan datang, Tuhan menghamburkan musuh-musuh kita, melepaskan kita dari ketakutan, dari kesedihan, dari kecemasannya. Nah, kalau terang kita datang, kita harus mengharapkan terang kita datang karena Tuhan menerangi kita. Harapkan Tuhan kita ini nyata dalam hidup kita. Kita punya terang. Ya, seperti misalnya kemarin yang gini, saya ngomong sama seorang ngomong gini, kalau dia anak Tuhan, pasti yang dia katakan sesuatu yang baik. Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Terang itu ada dalam dirinya. Mengeluarkannya terang, bukan yang gelap.
Coba saudara perhatikan, bandingkan orang-orang yang sudah dalam Tuhan dan tidak dalam Tuhan. Pengen tahu dia lahir baru atau enggak, bagaimana caranya ya? Dari perkataannya, dari sikapnya. Jadi kadang-kadang banyak orang begini saudara, yang saya perhatikan. Banyak orang ngaku percaya, ngaku orang percaya. Tapi ketika kita ngobrol, ketika kita tahu, oh dia sebenarnya percaya hanya baru kulit. Tapi kita berdoa agar orang itu dibangkitkan imannya sama Tuhan. Supaya orang itu benar-benar tahu, sadar ada Yesus dalam dia. Dan yang keluar supaya orang lihat Yesus di dalam dia, dia harus bersikap bagaimana. Kita akan terus belajar bagaimana caranya Tuhan gitu ya. 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi kegelapan menutupi hidup kita. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau namanya kelam tuh peteng jimet kalau saya ngomong. Bahasa Cirebon ya peteng jimet ya. Peteng jimet lah pokoknya gelap gulita kayak gelap gulita ya. Menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Harapkan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan biarlah nyata atas kita. Jadi kita ngarepkan firman-Nya itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan, firman-Mu itu harus terjadi dalam hidup kita. Saya tahu itu terang itu adalah Yesus. Kalau Yesus adalah terang yang sejati, orang yang di dalam gelap lagi bingung-bingung nih. Orang yang dalam gelap itu lagi bingung, kita harus berharap akan terang. Begitu kita gelap, misalnya kita dalam gelap, ini terang. Begitu kita melihat terang, oh ngeh, kita nih ngerti, iya ya saya tuh bagaimana, seperti itu. Saya ngobrol sama saudara saya, dia ngomong, Pek, kamu tuh gini, masa lalu saya tuh masih waktu belum jadi anak Tuhan, masa lalu saya gini. Saya ngerenung, iya saya begitu, saya tuh, lalu bahasa Cirebon lagi nih, bumbas saudara, bumbas ngerti ya, bumbas ngerti nggak saudara? Bumbas tuh, begitu dengar lupa gitu, tapi sih namanya apa ya itu, pokoknya itu. Iya saya itu, kata saya tuh, saya begitu, tapi saya tuh lupa. Terus dia ngomong lagi, begini, terus iya juga ya. Nah terus tapi saya ngerenung saudara, Tuhan, Engkau izinkan dia ngomong sama saya percaya Engkau pakai dia mengingatkan saya. Dia bilang begini, saya nih sibuk ya, sibuk, tapi tak pikir-pikir. Kayaknya sih cuma prioritasnya berantakan katanya. Terlalu banyak prioritas, saya sampai ngerenung. Masa iya katanya. Masa iya ada waktu buat lihat IG katanya. Dalam hati saya lihat IG disebutkan nama dia. Nah sekarang kalau saya sedang bagaimana gitu ya saya buka IG, masa enggak boleh gitu ya. Padahal saya lagi ngasih tahu dia. Nih di IG ada khotbahnya si A, saya ngasih tahu. Kesukaannya dia kasih khotbah gitu. Dia ngomong gitu sama saya. Haleluya Tuhan, saya ingat tak? Saya tidak boleh mengutamakan apa yang bukan Tuhan mau gitu tuh ya. Kadang-kadang saya juga suka lupa saudara. Saking isengnya akhirnya ya melayang-layang gitu ya. Nah saya jujur ngakuin hal itu ya. Jadi kalau orang yang dalam keadaan bingung, dia harus mengharapkan terang Tuhan, firman Tuhan itu, pimpinan kita, tuntunan kita akan membawa kita mengerti. Kan Tuhan memberikan dalam firman-Nya hikmat pengertian, jadi enggak bingung lagi, ngerti. Pengertian Tuhan berikan, roh pengertian Tuhan berikan pada kita ya. Nah, sekarang kalau kita nih menjadi dingin, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Nah, seperti yang Tuhan janjikan, dalam mana? Dalam firman-Nya. Tuhan kalau kita hatinya mulai tawar, tanpa sadar loh, orang kalau mulai tawar tuh tanpa sadar.
mulai tawar, lama kelamaan dia akan mulai dingin dan beku. Pertama, mungkin setelah ketika tawar mulai suam-suam kuku, kemudian dingin dan kemudian bleger. Kalau Cirebonnya bahasanya bleger, beku ya, bleger baik gitu ya. Beku, mulai kebekuan. Nah, kita minta api Tuhan. Bagaimana kita minta api Tuhan? Yaitu kita harus cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Iya tuh, umpama ada hadirat Tuhan, itu dinyatakan dengan api, semak belukar kan ada api. Nah, kita minta hadirat Tuhan itu dimanifestasikan. Jadi ketika api Tuhan ada, kita mulai api yang punya kita hampir redup, mulai kiep gitu ya, mulai ngantuk gitu si api itu, bakar lagi. Cari Tuhan, cari firman-Nya. Firman-Nya adalah api yang menghanguskannya. Kita harus tahu ketika kita mulai tawar berarti kasih kita ke Tuhan itu mulai kendor. Kasih kita ke Tuhan mulai kendor, jadi kita harus mengharapkan api, passion, cinta Tuhan kita ke Tuhan itu dikembalikan. Biar hadirat Tuhan, ketika kita ada dalam hadiratnya, itu Tuhan jamah kita. Dan kita mulai bisa merasakan, iya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia benar-benar Immanuel. Tapi kita harus datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Bukan sekedar ya sudahlah saya begini-begini aja, nanti saya ketemu, nanti saya itu. Enggak, ada proaktif gitu. Kitanya harus benar-benar mau datang ke Tuhan. Ya Tuhan, saya datang praise and worship. Saya bukan sekedar praise and worship saudara datang sekedar nyanyi. Tapi saudara tahu ketika saudara membuka mulut dengan iman, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan akan menjamah saudara. Enggak mungkin enggak, kecuali kalau saudara cuma sekedar cuap-cuap, sekedar menikmati musik, itu enggak ada gunanya. Tapi kalau ada api yang saudara inginkan, saudara mulai Tuhan, saya mulai kendor, tapi saya mau. Itu saudara akan melihat, bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, 60 ayat 5. Pada waktu itu kita nih akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi ketika harapan kita timbul, maka kita nih akan gitu tuh ya. Jadi karena kita nih tercengang dan berbesar hati. Kalau buat saya tercengang nih, gitu ya, tapi senang gitu, tapi deg-degan dan deg-degan tuh ya akan deg-degan gitu ya, dan berbesar hati setelah ada deg-degan terus kita senang. Ada sukacita yang dari Tuhan. Nah, kita ini begitu kita bisa terima sukacita yang dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita sukacita, maka sukacita itu merupakan kekuatan kita akan menyembuhkan hati kita. Menyembuhkan kita. Orang kalau arti kata sembuh itu bukan sekedar punya penyakit, bukan lagi sakit gitu, bukan lagi begitu. Tetapi kesembuhan itu ada sesuatu dalam diri kita yang kita butuh untuk dicabut keluar. Itu kesembuhan, dilepaskan dari tekanan, tindasan. Sulitlah kalau dikatakan, tapi coba kalau saudara renungkan dalam hidup kita tahu bahwa kita akan jadi plong. Kenapa? Karena ada sukacita yang dari Tuhan. Menjadi kekuatan kita. Ada lagu gini nih, apa ya, sukacita dari surga. Sukacita dari surga, kalimatnya sukacita dari surga gitu ya. Nah, begitu ada sukacita dari surga, akan benar-benar kita nih, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya masih terus berharap akan Tuhan, berharap akan firman-Nya. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kalau aku melakukannya, dan aku mau datang ke Tuhan, maka firman itu akan jadi daging dalam hidupku ya. Nah,
ayat 6 dan 7 coba. Nyambung dari 5 terus 6-nya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Bayangkan, unta-unta berarti kita nih hidup dalam kelimpahan. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ketika kita diberkati, kita harus tahu semua adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kuat dan gagah kita. Sedangkan Tuhan sedang memberikan kepada kita untuk kita jadi orang yang berbeda. Dibedakan. Jadi Tuhan menguji kita bukan saja pada waktu kita kekurangan, tapi juga ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan pengen lihat karakter kita seperti apa ketika kita terima berkat. 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan. Semua kalau sudah datang pada kita, kita persembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyemarakkan rumah keagungannya. Dan Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan bilang, semarak rumahku, dan orang akan lihat apa yang kita lakukan itu semata-mata dari Tuhan. Semata-mata dari Tuhan. Ya. Kita harapkan persediaan kita melimpah-limpah. Tuhan, firman-Mu di dalam Yesaya 60, 5 dan 7 Tuhan. Engkau yang berkata, Engkau yang menghendaki kami semua dalam hidup dalam kelimpahan. Itu akan jadi bagian kami. Jadi daging firman itu apabila kita jadi pelaku firman seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan penuhi kita, segala keperluan kita. Pada waktunya Tuhan akan penuhi karena Tuhan kita adalah kaya dan kemuliaannya ya. Kita akan lihat kebutuhan kita tidak pernah akan kekurangan karena Gembala kita adalah Yesus. Yesus tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Yesaya 60 ayat 9. Apa yang harus kita lakukan? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Jadi kita harus mencarinya Tuhan. Tuhan yang dinantikan oleh banyak orang. Tuhan yang dinanti-nantikan oleh pulau-pulau, oleh bangsa-bangsa, oleh laki-laki, oleh perempuan, semua dinanti-nantikan Tuhan. Jadi kita hanya harus datang ke Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengagungkan kita. Ia mengagungkan kita. Ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murka Tuhan, Tuhan telah menghajar engkau. Ingat, ketika kita dalam keadaan gak enak, Tuhan itu tahu keadaan kita. Kita harus berkata, Tuhan kau sedang menghajar aku, tapi Tuhan berkenan untuk mengasihani aku. Jadi Tuhan punya maksud ketika dalam keadaan tidak enak buat daging kita. Tuhan punya maksud. Tuhan sudah waktunya untuk mengasihi kita. Maka kita akan kembali dibangun. Kita akan kembali mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kalau Tuhan datang, seperti Tuhan datang, Yesus datang itu untuk apa? Untuk memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika kita lihat terang, ketika terang itu datang, Yesus lagi ngasih tahu bahwa rahmat Tuhan sudah datang. Ya, kita lihat ketika Petrus di penjara, kisah 12 ayat 7.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Ini Petrus di penjara. Bayangkan ketika kita di penjara oleh masalah kita, oleh persoalan kita, kita harapkan seperti ini. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Kalau ada cahaya berarti ada hadirat Tuhan. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi ketika kita ada melihat malaikat Tuhan, ada sinar terang, ada hadirat Tuhan. Ketika malaikat itu melakukan sesuatu, kita tahu apa yang membelenggu kita, apa yang menjadi masalah kita, rantai kita dalam hidup kita yang membuat kita nggak bebas, itu akan terlepas, akan putus-putus, semua rantainya diputuskan ya. Nah itu orang kalau dalam penjara itu sudah putus asa, pokoknya sudah putus asa, cuma ngadepin tembok berapa kali berapa gitu, putus asa. Nah, kalau kita berharap supaya rantai-rantai sudah membelenggu kita, caranya gimana? Kalau Petrus bersukacita menyanyikan puji-pujian, tapi kita mau Tuhan itu dalam hidup kita. Tolong Tuhan, kirimkan malaikatmu sehingga saya nih walaupun di penjara jasmani, tapi jiwa kita tidak terpenjara, roh kita tidak terpenjara. Minta Tuhan, datang ke Tuhan, harapkan apa yang dikatakan di Kisah 12 ayat 7 terjadi dalam hidup kita. Harapkan itu terjadi. Ingat, firman-Nya itu penuh kuasa ya. Kita bukan orang-orang yang putus asa. Datang pada Yesus, kita harus ambil pilihan, sadar bahwa sesuatu akan terjadi, keajaiban akan terjadi. Kita lihat Lukas 14, Kisah 12 ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Nah keluar tuh ya, mengikuti malaikat keluar, bebas. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan, padahal itu benar-benar terjadi. Mengalami kebebasan. Petrus keluar dan dibebaskan. Kita lihat Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Yesus ngomong Roh Tuhan ada padaku, dan Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin tuh nggak punya apa-apa. Dia mau berharap ke siapa gitu ya. Dan ia telah mengutus aku. Yesus ngomong gitu. Kita anak-anak Tuhan bisa berkata Roh Tuhan Allah ada padaku. Ketujuh roh Tuhan menaungi aku. Dan Tuhan Kau yang mengurapi aku. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita bisa menyampaikan tidak sekedar firman, tetapi uluran kasih yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang ngutus kita. Jadi setiap kita dipertemukan dengan seseorang, kita tahu Tuhan sedang beracara. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita mau keluar dari penjara tahanan kita yang membelenggu, kita mau keluar, Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau keluar, saya tidak mau terbelenggu oleh apapun Tuhan yang menahan saya, membelenggu saya. Maka kita tahu ketika kita datang kepada Tuhan, pintu gerbang pun seperti yang dikatakan oleh dalam Petrus itu akan terbuka dengan sendirinya karena ada malaikat yang memimpin kita. Persoalannya apa? Pasti ada masalah. Pintu itu bisa terbuka. Jadi kita bisa ngeh, oh iya ya maksudnya ini, oh iya ya ngeh. Mintalah Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Ketika kita dalam persoalan, Tuhan buat saya ngeh, buat saya pikirannya nih terbuka, kling gitu ya, kling, iya ya Tuhan lagi ngomong itu gitu ya, buat seperti itu ya. Nah kita ayat terakhir ya, kita lihat di dalam Ayub 14 ayat 7-9 ya.
Ayub 14, saya belum kasih tahu ya kayaknya sih. Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Di dalam ayat 14 ayat 7 sampai 9 begini. Karena bagi pohon, kita adalah lambang pohon-pohon juga kita ya. Karena bagi itu pohon masih ada harapan buat manusia yang percaya kepada Tuhan. Senantiasa ingat ada jalan ya. Apabila ditebang, jadi wah kita mulai putus asa gitu ya. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, kita harus jadi orang-orang percaya yang punya akar. Kalau punya akar, akarnya pengen akar serabut, akar tunggang, akar serabut sebenarnya mesti ganti lagi akar tunggang kuat. Ya. Jadi kita nih harus punya akar yang kuat. Akar tuh nggak kelihatan. Jadi akar tuh nggak kelihatan sama orang luar, tetapi ketika dilanda persoalan, orang bisa tahu kita ini orang kuat atau enggak. Sebab ada kita pernah ketemu orang yang kelihatannya gagah kuat, ya, gagah bukan gagah kuat, perkasa gitu ya. Firman banyak, tapi ketika dilanda oleh permasalahan, itu juga orang anak Tuhan rajin, dia mulai goyah, saudara. Nah, kita harus ingat, akar kita harus tertanam terus ke bawah kayak pohon korma ya. Nah, apabila kita punya akar tua di dalam tanah, tunggulnya sudah mati dalam debu ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Air itu menghidupkan, firman itu menghidupkan, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semak. Jadi kalau kita seperti pohon ini, kita kan kalau pohon yang ditanam tepi aliran air terus akan berbuah. Tapi ketika pohon itu jadi kering dan ditebang, kita ini mau datang hanya kepada Tuhan. Roh Allah memberikan air kepada saudara. Sumber air itu ada pada Tuhan. Terus airnya dialirkan gitu ya. Nah, setelah airnya dialirkan, itu sama aja kalau kita mau datang sama Tuhan. Tapi Tuhan, kalau saya datang padamu, banyak kerumunan orang, gimana ya caranya? Misal seperti orang wanita yang sakit pendarahan. Orang yang sakit pendarahan itu kan najis kan, kalau keluar darah najis. Itu ada hukum Musa. Hukum Musa ngomong nggak boleh gitu ya, nggak boleh masuk. Tapi nih kekuatan untuk dia ngarepin dia sembuh, kalau dia ketemu Yesus membuat dia berani. Tidak peduli dengan banyak orang yang ada di samping-samping, nyentuh sana nyentuh sini gitu, tidak peduli. Orang akan najis sama badannya karena dia pendarahan, itu dia tidak peduli. Tapi dia tahu dia harus mencapai ke Yesus, mencapaikan. Walaupun dia harus ngerangkak karena dia sudah lemah tubuhnya, darahnya udah banyak keluar, dia menjamah jubah Yesus, dan kuasa yang dari Tuhan itu menjadi miliknya, dia jadi sembuh. Jadi kita tahu untuk kita ini senantiasa harus datang kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tahu kuasa Yesus dibandingkan dengan kerumunan banyak orang. Kuasa Yesus dibandingkan dengan hukum Musa, lebih gede kuasa Yesus. Jadi Yesusnya di sana ya, kita tetap datang ke sana. Jangan pedulikan. Seperti itu saudara-saudara. Saya senang kalau dengar ada orang dapat firman gini. Kamu seperti wanita yang sakit pendarahan. Iya, merangsek ya. Merangsek. Ngerangkak gitu ya. Sedikit-sedikit darah gitu. Waduh, luar biasa. Punyalah iman yang seperti itu. Tidak peduli. Kayak Bartimeus yang buta. Dia dengar Yesus datang. Dia buta, dia tidak lihat, tapi kedengarannya ramai sekali. Dia teriak, disuruh stop. Nah, kamu berisik, sama murid-muridnya disuruh berhenti, disuruh jangan bersuara. Tapi dia tetap ngomong. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, makin keras. Soalnya apa saudara? Ketika kita beriman, kita teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus belum dengar. Yesus anak Daud, kasihani aku. Tambah besar suaranya dia, imannya dia timbul. Belum nengok lagi dia bilang, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus. Padahal Yesus cuma mencoba. Pengen tahu nih orang benar-benar. Nah kita harus seperti itu. Jangan pernah putus asa saudara.
Harapkan akan firman jadi daging. Itu aja yang saya bisa sharekan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah setiap kami boleh dibangkitkan iman kami Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kuasa-Mu di atas segala-galanya. Karena Engkau datang dari atas, Engkau mengatasi segala-galanya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan kami boleh merasakan jamahan-Mu, hadirat-Mu. Mencelikkan mata kami yang buta, membukakan akan telinga kami yang tuli. Membuat mulut kami bisa berkata-kata bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk senior-senior kami. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang bekerja di tempat ini. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah menyediakan segala sesuatunya bagi rumah-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani di Surabaya. Engkau berkati Tuhan, biar kuasa firman-Mu menjamah banyak orang, sehingga setiap orang boleh mendapatkan porsi yang sudah Engkau tetapkan bagi mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapak, kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan jajaran yang ada. Tuhan, terima kasih. Hikmat, kekuatan yang daripada-Mu Engkau berikan. Berikan senantiasa kewaspadaan, kegentaran dalam melakukan segala sesuatu. Biarlah condongkan hatinya seperti batang air di tangan-Mu. Hatinya Engkau condongkan kepada apa yang menjadi keputusan-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau menerangi bangsa kami dengan wajah-Mu. Bangsa Indonesia diberkati, kota Sion diberkati, kami semua diberkati oleh karena Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami datang kepadamu terlebih dahulu dalam segala sesuatu, karena Engkaulah satu-satunya pertolongan bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih, kami mau terima berkat-Mu Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Roh keperkasaan Kau berikan kepada kami, sehingga kami bangkit Tuhan, sehingga kami mulai lagi menjalani hidup yang baru, karena kami menyadari Engkau Immanuel yang akan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk Engkau memberikan kepada kami minyak-Mu. Bapa, kami mengangkat akan minyak urapan ini. Engkau memberikan kami minyak, Engkau memberikan kami anggur. Firman-Mu berkata, tidak dapat dirusakkan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau menyerahkan akal budi kami kepadamu Tuhan. Perbarui Tuhan akan pikiran ini Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan akan mata ini Tuhan. Beri kami mata setajam Raja Wali. Engkau buat mulut lidah bibir ini Tuhan. Engkau taruhkan hanya perkataan-perkataan-Mu yang memberi hidup. Telinga ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Kami mau memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan apa yang Engkau beritahukan kepada kami. Nasihatkan, Engkau beri kami pengajaran. Tuhan, terima kasih untuk telinga. Biarlah telinga kami menjadi telinga yang terbuka bagi suara Roh-Mu Tuhan, bukan suara dunia ini. Kami mengurapi Tuhan akan tengkuk ini Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus. Kami mematahkan ketakutan, kami mematahkan keraguan, ketidakpercayaan, kebimbangan, pemberontakan, kesombongan. Semua yang bukan daripada-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah dari dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup Tuhan. Supaya banyak orang boleh disegarkan kembali oleh kehidupan yang keluar dari hidup kami Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih. Ini tangan kami Tuhan, kami persembahkan. Untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dengan perbuatan yang kami lakukan dengan tangan ini Tuhan. Kami mengurapi akan kaki ini Tuhan. Tuhan, kami mau berjalan di dalam track-Mu Tuhan. Di dalam rencana-Mu. Jangan biarkan kami berjalan melakukan kehendak kami sendiri yang di luar daripada-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.